Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kita berada ya, mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bulan puasa memasuki ketiga. Bulan puasa sudah memasuki hari ketiga yang dimulai hari Sabtu kemarin, Sabtu, Ahad dan Senin. Sekarang sudah hari Senin, sudah dapat 3 hari menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita tetap masih kuat, masih bisa mampu menjalankan amanah ini, menjalankan perintah kewajiban berpuasa ini, dan bisa meningkatkan iman kita, bisa meningkatkan Islam kita. Jadi namanya puasa menahan ya, mudah-mudahan kita mampu menahan dari berbagai ujian, cobaan, tantangan, dan nafsu yang kita bergejolak ini bisa kita tahan, bisa kita jalani, bisa kita sempurnakan di bulan suci Ramadan ini dengan puasa yang istiqomah dan tidak batal, dan juga bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih, bisa bersedekah dan lain sebagainya, sehingga kita bisa meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, saya akan menyampaikan fadilah sholat tarawih pada malam keempat ya, fadilah sholat tarawih pada malam keempat. Jadi insya Allah nanti malam ini akan kita menjalani sholat tarawih malam keempat, fadilah sholat tarawih malam keempat. Kalau tadi malam yang kita lakukan, yang kita kerjakan ini sholat tarawih pada malam ketiga ya. Pada malam ketiga ya, ini adalah fadilahnya bisa mengampuni dosa-dosa yang lalu atau yang masa lampau. Itu yang fadilah sholat tarawih malam ketiga. Jadi momen-momen seperti ini jarang terjadi ya, hanya 1 tahun 1 kali. Mari kita tingkatkan dan jangan sampai bolos untuk melaksanakan sholat tarawih. Walaupun kadang ketika sudah makan capeknya minta ampun, kalau sudah makan lelahnya minta ampun, tapi itulah perjuangan, harus kita lateni, harus kita kuatkan, dan harus kita paksa ya, supaya kita mampu dan bisa menjalani sholat tarawih ya. Nanti malam sahabat-sahabat, ini sholat tarawih malam keempat. Apa saja fadilahnya sholat tarawih malam keempat? Fadilahnya sholat tarawih pada malam keempat nanti malam ini adalah yang melaksanakan sholat tarawih pada malam keempat itu pahalanya sama dengan orang yang berpahala membaca kitabnya Allah. Kitabnya Allah itu ada 4 ya. Bisa kita berpahala seperti membaca kitab Taurat, seperti membaca kitab Injil, dan seperti membaca kitab Zabur, dan seperti membaca kitab Al-Quran. Ini jadi kitabnya Allah itu ada 4 sahabat ya. Ada 4, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Injil ini dipercaya dan diyakini dijadikan kitab oleh orang-orang Kristen ya, oleh orang-orang Kristen itu dijadikan kitabnya. Jadi orang-orang Kristen itu kitabnya itu Injil. Tapi dengan orang Islam meyakini itu sudah Injil yang tidak asli, yang palsu, yang banyak dirubah oleh orang-orang dahulu, sudah dirubah dan tidak asli. Injil itu kitabnya Nabi Musa ya. Injil kitabnya Nabi Musa, Zabur kitabnya Nabi Daud, Injil kitabnya Nabi Isa. Injil ya. Injil itu kitabnya Nabi Isa, Zabur, Taurat ya. Taurat kitabnya Nabi Daud, Zabur ya. Jadi Taurat
Taurat itu kitabnya Nabi Daud, Injil kitabnya Nabi Daud, Injil kitab Nabi Isa, Taurat, Zabur, ada 4 sahabat ya. Saya kok lupa saya. Taurat kitabnya Nabi Musa, yang betul ya. Taurat kitabnya Nabi Musa, Zabur kitabnya Nabi Daud, Injil kitabnya Nabi Isa, Al-Quran kitabnya Nabi Muhammad SAW itu ya. Lupa saya. Ini yang betul itu ya. Jadi ada keempat kitab ini, yaitu apa? Sama-sama kitabnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai umat Islam ini punya kitab Al-Qur'an yang diturunkan secara berangsur-angsur, tidak langsung jadi, diturunkan di pelapah kurma, ditulis di pelapah kurma, ditulis di tulang belulang, ditulis di batu, ditulis di kulitnya hewan ya, ada ditulis di sejadah ya. Pokoknya luar biasa. Jadi sahabat, kalau kita banyak yang tidak meyakini Al-Quran itu turunnya dari Allah melalui malaikat Jibril langsung Nabi Muhammad, itu turunnya bukan satu mushaf ya, bukan satu Al-Quran turun, bukan, tapi turunnya berserakan, berangsur-angsur ya. Ada berangsur-angsur dari 1 juz sampai terakhir, berangsur-angsur, luar biasa. Baru pada masa-masa khalifah baru dibukukan, dijadikan mushaf, dikumpulkan. Akhirnya juga banyak orang yang menghafal Al-Quran. Makanya sampai sekarang itu banyak puluhan juta ribu orang hafal Al-Quran. Makanya Al-Quran sampai sekarang asli, tidak ada yang bisa merubah, tidak ada yang bisa merusak Al-Quran, karena orang yang banyak yang hafal. Jadi kalau satu saja CV ya, atau PT percetakan cetak itu, toko cetak merubah ya, atau memalsukan Al-Quran, langsung kita ketemu, karena ribuan orang hafidoh di seluruh dunia itu hafal Al-Quran. Luar biasa. Dengan 30 juz seperti itu bisa hafal Al-Quran, itu hal yang luar biasa, yang sudah dijangkau oleh akal. Coba kita pikirkan dengan akal sehat ya. Jadi coba kita pikirkan dengan akal sehat, akal kita yang sehat, yang tidak ada unsur-unsur yang lain. Mana ada orang bisa hafal sampai 30 juz dengan lembaran seperti itu ya. Artinya kenapa? Kalau bukan mukjizat dari Allah, tidak mampu. Saya pernah menghafal Al-Quran, jangan sampai 30 juz, 1 juz saja tidak mampu. Apalagi hafidoh itu sampai hafal 30 juz tanpa buka sama sekali. Buktinya ada temannya yang menjaga kebenarannya, hafasih betul, benar betul. Ini hal yang luar biasa. Itu mukjizat sudah dari Al-Quran ya. Kalau orang Kristen dan lain sebagainya, mana ada orang umatnya atau jamaahnya ada yang hafal Injil, hafal kitabnya. Kadang pun sumbernya, informasinya tumpang tindih. Itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang hafal Al-Quran. Makanya kita syukuri sekarang, alhamdulillah sudah ketemu lagi dengan bulan Ramadan, ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan, kita bisa berpuasa, bisa melaksanakan tarawih, mudah-mudahan mampu bisa menyempurnakan iman kita, iman yang terus naik turun ini, mudah-mudahan bisa mampu menjalankan ibadah puasa, ibadah tarawih, bisa banyak sedekah, mudah-mudahan banyak sedekah ini juga, karena rezeki pun juga mudah-mudahan lancar ya bulan puasa ini, tidak bingung sampai kemana-mana mencukupi kebutuhan. Mudah-mudahan lancar usaha, lancar rezeki semuanya ya. Hidup ini pernah berkah barokah. Yang pasti hidup ini satu kali sahabat. Sebentar lagi kita akan tua ya. Sebentar lagi kita akan tua dan sebentar lagi juga akan mati, dan itu pasti sudah ya Allah. Kalau saya ingat mati menetes air mata sahabat ya, mungkin video ini juga kelak bisa disaksikan oleh anak-anak saya, cucu-cucu saya, alumni saya, dan murid-murid Zafa. Kalau video ini pernah ada atau pernah siar dan pernah berbuat baik dan bisa dijadikan sebagai contoh, kalau kita itu siapa yang beramal baik maka menjadi amal jariah, dan siapa yang beramal jelek atau negatif maka pasti akan juga ada balasannya. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan sehat selalu.
Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Kami akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.